Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nanang Tujuprapto di RTA TV Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi disebut juga dengan istilah rusyuah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, definisi korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai perbuatan seseorang yang mencari keuntungan diri sendiri, orang lain, menyalahgunakan kekuasaan, kewenangan, kesempatan, atau sarana karena posisi atau jabatan yang dimilikinya tersebut sehingga dapat membahayakan keuangan negara atau ekonomi negara. Bagi sebagian orang, menjadi koruptor mungkin merupakan cara termudah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan secara instan. Pada rubrik fakta dan opini kali ini, saya mengambil sebuah video pernyataan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, yang mengulas dengan lugas terkait tentang korupsi yang terjadi di Indonesia sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi pada hari ini. Apa perbedaan korupsi yang terjadi di Indonesia pada periode Orde Baru hingga Orde Reformasi? Apa perbedaannya? Diulas dengan jelas oleh Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Yuk kita saksikan bersama. Beberapa waktu yang lalu ada viral sebuah pernyataan saya bahwa di era reformasi ini korupsi semakin meluas. Korupsi semakin meluas. Itu pernyataan saya pada tahun 2017. Jauh sebelum saya jadi menteri. Itu viral lagi. Orang yang iseng tanya, apakah Pak Mahfud sesudah menjadi pejabat mau meralat pernyataan ini? Apa tidak malu ada di era seperti sekarang? Katanya korupsi sekarang makin luas, lebih meluas di zaman Orde Baru. Saudara, saya katakan saya tidak akan meralat, karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang di hari ini, korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak akan semakin besar atau apa jumlahnya, meluas. Mari kita lihat. Ya. Orang harus paham ini, agar tidak selalu menyalahkan pemerintahnya kok diem aja gitu. Pemerintah tuh goblok. Kok BLBI dibiarkan berjalan sampai begitu lama 20 tahun. Dan saya bilang Pak Jokowi baru jadi presiden 6 tahun, saya baru jadi menteri 1 tahun. Kalau 20 tahun berarti 16 tahun sebelumnya itu bukan urusan kita. Kita justru diwarisi limbah yang harus diselesaikan seperti itu. BLBI itu Pak, tahun 2004 itu diselesaikan dengan release and discharge. 2002 dikeluarkan aturannya. Ada orang ngaku punya utang
Ya saya punya utang sekian ke negara karena dulu bangsa mau mati dikasih uang. Ngaku utang, sudah dicatat. Tiba-tiba ada yang protes. Oh itu proses pengeluarannya SKL, surat keterangan lunas itu ada KKN-nya, ada korupsinya. Karena ada korupsinya masuk ke pengadilan. Samsul Nur Salim itu dia hutangnya itu kepada negara itu 4,7 sampai 4,8 triliun. Dia ngasih barang-barang tambak dan macam-macam itu nilainya hanya 1,1. Berdasar penilaian dan sudah dilelang harganya segitu. Lalu ada yang lapor ini ada korupsinya. Dicari korupsinya sampai masuk ke pengadilan. Betul korupsi kata hakim pengadilan negeri. Naik banding dia, betul korupsi kata hakim pengadilan tinggi. Tapi begitu sampai di Mahkamah Agung bebas. Lalu yang disalahkan pemerintah, orang koruptor kok dibebaskan? Loh yang bebaskan itu pengadilan. Kita kan tak boleh masuk di situ ke pengadilan. Ada yang menganalisis itu permainan dengan hakim. Dan kita kan tidak boleh. Hakim main atau tidak, kita kan tidak boleh masuk. Nah itu satu. Sehingga sekarang kita kalau begitu karena pengadilan mengatakan Samsul Nur Salim ini tidak korupsi, maka seluruh hutang yang lain itu kita tagih secara perdata, tidak ada korupsinya lagi. Enggak. Nah lalu dikatakan pemerintah mau menyembunyikan korupsi. Sudah 20 tahun, 22 tahun sejak tahun 98 keluarnya BLBI itu, dana bantuan likuiditas Bank Indonesia itu, ya, itu dibiarin karena dikira ada soal hukum pidananya sampai nunggu vonis. Ya sekarang ya kita tagih, kalau nanti ada pidananya lagi, ya silakan buka. Nah ini, saudara, saya katakan, nah yang begini ini limbah. Ada sekarang yang ribut begini, Pemerintah ini mengobral tanah karena berdasar data, ya, 70% tanah di Indonesia itu 70% lahan di Indonesia itu dikuasai oleh asing. Ya. Sedangkan sisanya 30% itu untuk rakyat yang banyak. Data ini bisa berupa, tapi waktu itu kritiknya begitu. Nah saudara, kita buka data, siapa yang ngobrol tanah itu? Kita ini kebagian limbahnya. Pada zaman Pak Jokowi pemberian HPH, pemberian tanah kepada orang pada zaman pemerintahan kami ini, itu tidak ada, itu sisa yang lalu. Kalau kita buka datanya, tahun 2004 sampai 2014 itu belasan juta hektar dikeluarkan. Sebelum itu jutaan hektar dikeluarkan. Nah, jangan Pak Jokowi itu melanjutin karena sudah ada komitmen dari pemerintah sebelumnya. Sudah janji orang dan tidak boleh ditolak, dilanjutin. Malah yang zaman sekarang itu kita membagi-bagi tanah, enggak? Nah ini lagi, ini pemerintah enggak ada gunanya ini. Tanah rakyat diobral kemana-mana. Nah, saya katakan ini limbah dan kita sulit menyelesaikan ini. Karena misalnya kita mau ngerampas tanahnya orang, ini milik negara, dia sudah punya kontrak yang sah dengan negara pada waktu itu. Tanya aja Pak Paripurna nanti, boleh enggak orang sudah dapat secara sah dari negara, lalu pemerintah sekarang mau cabut seenaknya? Enggak bisa. Sebuah hak yang diberikan oleh negara secara sah, perjanjian yang dibuat secara sah baik antar orang dengan orang maupun negara dengan orang itu berlaku sebagai undang-undangnya bagi yang membuatnya. Mau dicabut nggak bisa, hanya bisa cabut dengan perjanjian baru. Seperti waktu itu Freeport misalnya, itu kan milik negara, kenapa tidak dirampas? Jangan begitu.
Dulu Freeport itu ada kontrak dengan pemerintah, ketika kan dicabut nggak bisa dulu kontrak ini. Dicabut dengan undang-undang tidak bisa membatalkan kontrak. Karena kalau setiap undang-undang bisa membatalkan kontrak, semua milik orang yang lalu-lalu sah secara hukum perdata bisa diambil semua oleh undang-undang. Oleh sebab itu nego dengan Freeport. Nego pelan-pelan sampai dapat 51%. Nah ini yang terjadi, banyak kebijakan-kebijakan yang terjadi, lalu kita yang harus menyelesaikan, dan kita menjelaskan bahwa ini tidak bisa serta-merta kita lakukan, karena kontrak-kontrak lama yang sudah dilakukan, yang katanya karena kolusi, karena korupsi, lah itu iya, itu yang saya katakan, zaman sekarang ini korupsi sudah lebih luas dari zaman Orde Baru. Apa lebih luasnya? Gini, mari kita ingat, zaman Pak Harto itu KKN banyak tuh, luar biasa. Tapi Bapak ingat enggak dulu? Enggak ada korupsi dilakukan oleh DPR. Hakim enggak berani dulu. Gubernur, Pemda, Bupati enggak berani. Dulu korupsinya itu korupsi terkoordinir. Di dalam disertasi saya tahun 93, pemerintah ini membangun jaringan korporatisme, sehingga semua institusi, petani dibuat organisasi, diatur di sini, diberi bagian siapa yang mimpin, petani, pedagang pasar, apa suruh buat organisasi korporatis semuanya, korupsinya diatur. Sekarang coba Bapak, dulu diatur oleh Pak Harto, korupsi. Memang korupsi betul, Pak Harto itu KKN, maka ada di TAP MPR, Pak Harto itu pemerintah KKN, ada di Undang-Undang KPK pengantarnya pemerintahan lama itu pemerintahan KKN. Jadi ini bukan soal baru, kita jangan takut katakan pemerintahan Pak Harto itu KKN. Ada dasar hukumnya, bisa dibuka sekarang. Cuma dulu terkoordinir. Sekarang Bapak lihat ke DPR, korupsi sendiri. Mahkamah Agung, hakimnya korupsi sendiri. Mahkamah Konstitusi, gubernur, kepala daerah, DPRD, semua korupsi sendiri-sendiri. Kenapa? Atas nama demokrasi. Atas nama demokrasi. Dulu Pak Harto katanya tidak demokratis. Sekarang mari kita susun demokrasi. Ayo, susun demokrasi. Sudah demokrasi, atas nama demokrasi saya bebas melakukan apa saja. Pemerintah tidak boleh ikut campur. Demokrasinya semakin meluas. Dulu korupsi. Itu Pak Harto buat APBN, tidak pernah ada yang mempersoalkan. Ini APBN dari negara. Jadi APBN. Sekarang APBN sebelum jadi itu sudah dikorupsi. Belum jadi. Dulu APBN sekian triliun. Oh nanti yang versi PT ini diberi proyek, pokoknya urusan jalan ini, urusan organisasi ini, urusan kedokteran di sana sudah ada lah, dibuat jaringan siapa yang ngambil proyek-proyek itu. Dulu itu korporatif. Nah sekarang enggak. APBN belum jadi, udah dikorupsi. Misalnya apa? Itu yang dihukum tuh, 2 perempuan tuh, 1 dari PAN, 1 Partai Demokrat. Apa? Datang ke daerah-daerah, kamu mau buat rumah sakit enggak? Untungnya Gajah Mada enggak mau. Rumah sakit enggak? Enggak ada. Di anggaran Mendiknas waktu itu Pak Dibio, anggaran Mendiknasnya enggak ada anggaran ini. Udah saya yang masukkan. Jadi lewat haknya DPR masukkan, ditambahkan bahwa universitas ini akan membangun rumah sakit ini. Berapa anggarannya? 700 miliar. Bayar di depan 7%. Bupati mau bikin jalan dari Kabupaten Kudus kemana gitu, berapa anggarannya? 90 miliar. Oke, saya masukkan ke APBN, bayar di depan 7%. Itu yang terjadi. Sampai akhirnya seorang bupati di luar Jawa 7 nih sudah bayar, tidak masuk ada APBN. Teriak-teriak, ketahuan kalau dia sudah bayar ke seorang anggota DPR, tangkap, masuk penjara. APBN belum jadi, sudah dikorupsi. Jadi uangnya belum ada, sudah begitu kan. Itu yang saya katakan. Loh, korupsi sekarang ini makin gila. Nah, saudara sekalian,
Oleh sebab itu kalau kita mau kembali ke reformasi, sebenarnya untuk apa sih kita menjatuhkan Pak Harto itu dulu karena sana KKN. Nah sekarang ini makin banyak dan makin tidak terkendali dan tidak bisa disalahkan. Oh presiden tidak bisa loh. Sekarang beda, kalau Pak Harto dulu kan otoriter, sana korupsi, DPR tangkap, sudah takut. Menteri korupsi sudah menghadap Pak Harto, dianggap tidak ada korupsi, selesai. Sekarang tidak bisa begitu. Masyarakatnya teriak, DPR-nya nggak mau misalnya mengesahkan kalau tidak begini, Mahkamah Agung ini semua. Ini yang terjadi sekarang. Apakah demokrasi kita ini sudah benar? Nah ini yang mau saya dialog sekarang. Apa demokrasi sudah benar? Rizal Ramli menyebut demokrasi kita di era reformasi ini adalah demokrasi kriminal. Tetapi demokrasi itu adalah tetap yang terbaik